Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Bintang Mahaputra dari program studi Manajemen Informatika INFA dengan NIM J03032111010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nilai ketuhanan, yakni nilai yang terdapat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Baik, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir pendidikan Pancasila. Saya mengambil tema nilai-nilai ketuhanan. Berikut adalah data diri saya. Nama saya Muhammad Chandra Bintang Mahaputra dengan NIM J03032111010, program studi Manajemen Informatika, lebih tepatnya INFA. Saya berasal dari Sekolah Vokasi IPB University. Sebelum kita membahas nilai ketuhanan, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu Pancasila. Istilah Pancasila sebenarnya bukanlah istilah baru, karena Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular dan Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Secara etimologi atau asal-usul katanya, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yang mana panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Pertanyaannya lagi, bagaimana terbentuknya 5 sila dalam Pancasila yang kita kenal selama ini? Awal mulanya adalah pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang kita mengenalnya dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI dibuat sebagai bentuk realisasi atas janji Jepang terhadap Indonesia, yakni pemberian kemerdekaan. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan beranggotakan 69 orang, di mana 7 orangnya merupakan berasal dari pihak Jepang. Setelah dibentuk, BPUPKI segera mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama membahas dasar negara dimulai dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh yang mengungkapkan gagasannya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau memberikan gagasan atau ide tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Disusul oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang terakhir, tepat 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan gagasan tentang dasar negara. Mengapa 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Jawabannya adalah karena pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan yang dinamai Pancasila. Pancasila sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, panca berarti 5, sila berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 asas atau 5 dasar. Gagasan Insinyur Soekarno sebagai berikut: 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan rancangan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, diresmikan Piagam Jakarta atau yang dikenal dengan Jakarta Charter sebagai hasil dari Panitia 9. Di dalam Jakarta Charter ini terdapat 5 sila yang kelak akan menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua. Pada sidang kedua ini yang dibahas adalah bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, dan lain-lain. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang, Kaigun, mengusulkan perubahan sila pertama kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ofisir ini mewakili umat Protestan dan Katolik yang merasa keberatan dengan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu diadakan diskusi antara sejumlah tokoh dan disepakati bahwa sila pertama pada Piagam Jakarta akan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan oleh PPKI, yang mana sila 1 sudah diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila akan saya jelaskan melalui sebuah video yang saya ambil langsung di lapangan. Adapun nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina kerukunan hidup antar sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang keempat, menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. Yang kelima, tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Yang ketujuh, bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. Yang kedelapan, mempersilahkan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya.